Ini Masya Allah ya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih orang ini ketika di depan kita baik begitu. Sehingga kita terbuka cerita bahkan permasalahan pribadi diceritakan kepada orang ini. Ternyata di belakang orang ini menusuk. Ini Masya Allah. Ya. Maka ketika kita tahu, nah ini ketika kita tahu orang itu seperti itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri. Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa, kalau tidak selesai berarti menjadi PR. Mudah-mudahan kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pada saat pembacaan surat pendek pada saat sholat namun berhenti di tengah surat karena lupa, lebih baik diganti dengan surat yang lain atau mengulang bacaan surat yang lupa? Yang pertama, ini ngeblank kayaknya gitu ya, lupa begitu, baru 2-3 ayat lupa. Lalu bagaimana? Yang harus dilakukan, kalau kita hafal memang dengan surat yang lain silahkan dibaca surat yang lain. Tetapi kalau tidak hafal, bahkan sholatnya terburu-buru mungkin ya, sehingga lupa, ya, boleh saja langsung melanjutkan ya sholatnya ya, tidak perlu lagi membaca surah, tidak perlu lagi mengulang bacaan ya. Karena yang wajib di situ adalah suratul Fatihah. Ini yang tidak boleh ditinggalkan ya. Kalau surat itu amaliyah yang tidak pokok tapi dilakukan oleh baginda Rasulullah menjadi sunnah, harus dibaca, maka dilanjutkan saja. Kalaupun mau diganti silakan. Kemudian Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, izinkan bertanya, jika kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dengan kecintaan kita terhadap diri sendiri, bagaimana dengan orang yang sering menyakiti, melukai diri, bahkan bunuh diri? Bagaimana tanggapan Ustaz? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada orang yang mencintai Allah tetapi sering menyakiti dirinya. Membunuh diri itu dilarang, bahkan termasuk daripada dosa. Lalu bagaimana tetap membina kecintaan kepada Allah? Karena yang membinanya, yang mendukung itu semua adalah ilmu. Maka kita diharuskan mencari ilmu. Bagaimana cinta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tumbuh dengan ilmu, tidak dengan kebodohan, dengan ilmu. Maka dicari oleh kita yang pertama adalah ilmu tentang syariat, tentang sejarah baginda Rasulullah SAW yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari oleh kita semua, sehingga tumbuh kecintaan dan kita tidak akan mungkin mencintai diri kita, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak menciptakan kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Nikmat kita melihat, mendengar, berucap, berpikir dan lain sebagainya. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya punya perilaku yang kadang baik di pergaulan A, tapi saya punya perilaku yang kadang baik di pergaulan B. Karena banyak orang yang soleh-solehah. Apakah saya ditalang? Apakah saya dibilang munafik Pak Ustadz? Munafik itu ya tidak dikaitkan dengan ini.
Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang solihah, tentunya kita tahu bagaimana karakter seseorang ini berbeda-beda, dan itu harus ada pengimbangan. Memang si A perilakunya seperti ini, dan ini tidak ada perilaku yang tidak dia senangi, itu yang kita jaga. Jangan ada perilaku yang tidak disenangi oleh si A kemudian kita tampakkan. Si B lain perilakunya. Maka di sini harus saling mengenal tuh seperti itu. Mengenal perilaku. Kita berperilaku baik kepada A, kepada B dengan kebaikan yang mungkin berbeda-beda karena perilaku yang berbeda. Tidak dikatakan munafik. Selama pergaulan itu dengan orang-orang yang baik saja. Maka pergaulan dengan orang-orang yang baik ini terus kita bina nih. Semakin banyak, semakin kita akan mengenal karakter-karakter seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, mau nanya, bagaimana cara menghadapi orang yang baik di depan kita tapi menjelekkan kita di belakang? Ini Masya Allah ya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, orang ini ketika di depan kita baik begitu, sehingga kita terbuka cerita bahkan permasalahan pribadi diceritakan kepada orang ini. Ternyata di belakang orang ini menusuk. Ini Masya Allah ya. Maka ketika kita tahu, nah ini ketika kita tahu orang itu seperti itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri. Jangan sembarangan cerita berarti. Jangan sembarangan menyampaikan permasalahan pribadi. Kecuali kepada orang yang dekat dengan kita dan kita tahu perilakunya sehari-hari. Ada di depan kita. Orang tua kita, guru kita, begitu. Dan kita tahu dia menjaga rahasia kita, itu boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur sudah? Berarti harus ada sikap dari kita lebih menjaga ya, permasalahan pribadi. Dosakah Ustadz yang membaca kemudian mempelajari menghafal Al-Quran dikarenakan manusia seorang perempuan? Baca Quran kita, sholat kita dulu karena disuruh sama orang tua. Ngaji kita, kalau nggak ngaji dipukul, bahkan nggak dikasih uang jajan, itu dulu. Apakah sholat kita yang sekarang kita berpikir kalau nggak dikasih uang jajan sama orang tua kita, kita nggak sholat? Tidak. Apakah bacaan Quran kita mengaji Al-Quran ketika orang tua kita tahu anaknya tidak mengaji Al-Quran, apakah begitu kita menjadikan itu sebagai permasalahan? Tidak. Semua berawalan dari karena sesuatu dulu ya, selanjutnya akan terlepas tuh. Nggak perlu lagi kita beribadah kepada Allah karena sesuatu, tapi awalnya karena sesuatu, karena malu dengan teman akhirnya datang ke majelis taklim. Saya malu sama si A, terus dia datang ke rumah, assalamualaikum yuk ngaji, assalamualaikum yuk ngaji. Tiap hari Sabtu datang ke rumah, tujuannya cuma ngasih tahu dan mengajak ikut di pengajian. Malu akhirnya. Ngajinya karena siapa? Karena teman. Itu berawalan. Tapi semakin sering datang, akhirnya timbul kepedulian, timbul di dalam hatinya kecintaan terhadap majelis ilmu, tidak lagi harus disuruh oleh teman. Kita ini harus didorong dulu, baru melaksanakan. Begitu, ya. Awalnya karena sesuatu, tapi selanjutnya lepas. Begitu. Boleh-boleh saja. Kita menghafal Al-Quran karena orang tua kita, ya, galak dengan kita, pokoknya harus hafal Quran, gitu. Akhirnya kita ngapal Quran karena orang tua. Tapi setelah hafal, tidak lagi menyebut itu, tidak lagi disebutkan karena orang tua, tetapi karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagaimana cara menjaga cintanya Allah kepada kita dan bagaimana caranya tetap mencintai Al-Quran serta mengamalkannya, mempelajari. Menjaga kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga ibadah kita, kedekatan kita dengan Allah. Kita jaga itu, Allah akan mencintai kita. Kemudian cara mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quranul Karim, membacanya setiap hari. Begitu. Ada waktu-waktu yang khusus. Memang kalau kita tidak sempat, ada waktu yang khusus untuk dekat dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang disebut dengan Ahlul Quran itu mereka orang-orang yang cinta dan dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu selalu diucapkan dalam lisannya. Setiap ada kesempatan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Menjadi Ahlul Quran. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah termasuk golongan yang mencintai Al-Quran saat kita sudah menghafal Al-Quran beberapa juz, namun setelah kita melupakannya? Namun setelah itu melupakannya? Tidak. Maka disebut Ahlul Quran itu bukan hanya orang yang menghafal Al-Quran. Mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Ini karena kondisinya memang sudah tidak seperti dulu, kuat hafalan segala macam, pengen jadi Ahlul Quran, baca Al-Quranul Karim. Ya. Maka disebut Ahlul Quran, berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya, dipahami maknanya, kita mengaji tafsirnya, begitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan lupa? I'tiqad, karena niatkan dalam hati kita ulangi kembali, kita jaga hafalan itu agar terus melekat, ya, terus melekat di dalam hati kita. Baru dinamakan Ahlul Quran itu orang-orang yang kehidupannya dengan Al-Quranul Karim. Pak Ustadz, kalau ada Al-Quran yang suratnya rusak atau robek-robek, itu cara buangnya bagaimana atau ada cara yang lain? Kalau kita menemukan lembaran Al-Quranul Karim berserakan, ada di jalan, ada di mana-mana gitu, ada di masjid misalkan yang sobek, diambil kemudian dibakar. Jangan dibuang ke tempat sampah. Kadang-kadang main buang aja, taunya itu kalimat yang dituliskan adalah Al-Quranul Karim. Ya, dibakar. Kemudian dibuang abunya ke tempat yang tidak diinjak oleh orang lain. Misalkan dihanyutkan ke air yang mengalir. Ya. Ini dibakar, tapi abunya dibuang di depan masjid. Akhirnya orang yang sholat ke masjid nginjek-nginjek abu bekas bakaran Al-Quranul Karim. Nah, ini juga jangan. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita melakukan beberapa menemukan beberapa tafsir ayat Al-Quran yang sulit kita pahami maknanya? Apakah ketika kita hanya membacanya saja dapat dikatakan kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim? Tafsir itu, tafsir yang sesungguhnya itu bukan terjemahan. Kadang-kadang kita tertipu dengan terjemahan, nggak taunya ada makna yang dimaksud oleh ahli tafsir ini, maknanya bukan ini, tetapi memiliki makna lain. Ada kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami secara bahasa, tapi bisa dipahami di dalam tafsir. Maka kalau kita menginginkan sesuatu atau ada ayat yang kita ingin pahami, karena itu secara maknanya tidak kita bisa pahami, kita datang kepada ahli tafsir. Karena kitabnya ada. Kitabnya ada. Nanti di situ para ulama menguraikan tentang tafsir dari ayat itu. Bukan terjemahan, bukan. Gitu ya. Berarti datanglah kepada ahli tafsir. Kalau kita tahu, oh ayat ini terjemahannya seperti ini.
sepertinya saya belum paham. Datang kepada ahlu tafsir, buka kitab tafsirnya, di situ adakah ayat yang dijelaskan itu dijelaskan oleh para alimil ulama berkaitan lagi dengan ayat yang lain. Tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat. Nanti ada lagi tafsir ayat bil hadis gitu. Ada tafsir yang dijelaskan oleh hadis. Ada tafsir yang dijelaskan oleh ayat yang lain. Nah, itu di dalam tafsir seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, sholat sunnah apa yang dilakukan ketika ada masalah? Nah, ini lagi punya masalah nih. Sholat sunnah, ya, ketika kita ada masalah, ketika kita ada hajat kepada Allah, maka ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah istikharah, ada sholat sunnah mutlak. Bingung mau sholat sunnah apa? Udah sholat sunnah aja. Itu masuknya nanti kepada sholat sunnah mutlak. Ada masalah nih, 2 rakaat sholat, udah sholat sunnah mutlak. Niat saya sholat sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 rakaat sholatnya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mantap lagi sholat hajat kalau kita punya hajat. Kalau kita ada 2 pilihan, bahkan beberapa pilihan, istikharah. Begitu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi masalah itu disampaikannya jangan ketika sholat, tapi disampaikannya setelah sholat. Ngadu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, masalah ini berat bagi saya, padahal saya tahu ya Allah Engkau tidak akan pernah menurunkan permasalahan yang tidak bisa kami selesaikan. Begitu. Jadi boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa kita saja, sudah, dengan bahasa yang mampu kita pahami. Ini gaya-gaya dengan bahasa Arab nggak taunya nggak bisa, nggak taunya nggak paham maknanya. Akhirnya tadi doanya apa nggak tahu, pokoknya itu aja doanya. Boleh searching lagi, nyari di internet nih, masya Allah. Ya, harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya juga. Ya, baik. Permasalahan itu sampaikannya kepada Allah setelah selesai sholat. Maka sholat apapun bisa. Setelah sholat ba'diyah tiba-tiba hati gelisah, begitu, ingat masalah belum selesai. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sah. Boleh. Sampaikan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, apa sih makna dan arti dari hijrah menurut Al-Quran? Hijrah itu berpindah, beralih, begitu, ya, dari perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Kita punya kehidupan yang kelam, begitu, ya, kehidupan yang memang kita tahu kalau sekarang dilakukan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hijrah dari kehidupan itu, berpindah dari kehidupan yang jelek itu kepada kehidupan yang baik. Itulah hijrah. Kita hijrah dari tidak bisa membaca Al-Quran kepada, ya, sampai kita bisa membaca Al-Quran. Itu namanya hijrah. Dari tidak bisa membaca Al-Quran tadinya, ya, kemudian kita ikut ngaji, ikut mempelajari membaca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Itu namanya hijrah. Beralih dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Ustadz izin bertanya, silahkan. Menurut Ustadz, sabar dan ikhlas lebih tinggi mana derajatnya? Sabar kemudian ikhlas, ini luar biasa. Kalau sudah bisa sabar, ikhlas, orang ikhlas pasti sabar. Orang sabar belum tentu ikhlas. Seseorang yang kena masalah, datang masalah, kata temennya, udah sabar aja ya, barangkali ini ujian dari Allah.
Barangkali Allah sedang mencintai kamu, sabar ya. Bersabar dia, dalam hatinya berbicara. Ya. Belum ada keikhlasan tuh. Belum ada keikhlasan tentang permasalahan yang datang, padahal tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang memiliki sifat ikhlas, pasti di dalamnya ada sabar. Berarti tinggian mana derajatnya? Tinggian ikhlas. Maka sholat yang khusyuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terserah Allah. Ya, saya sholat ke sini karena Allah, bukan karena sesuatu. Ya Allah, terserah Allah. Saya ngaji ke sini, saya duduk di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena orang lain. Tidak karena panitia. Tidak. Tapi saya duduk di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa ikhlas di dalam hatinya. Ustadz, gimana caranya supaya kita bisa menyikapi kalau orang menzolimi kita atau berbuat curang kepada kita, zalim kepada kita? Ketika orang lain zalim dan kita tahu bahwa dia berbuat zalim kepada kita, kemudian orang ini menghampiri kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita harus membalas kezalimannya? Apakah di luar setelah pertemuan dengan dia kita harus membalas kezalimannya? Tidak perlu. Dalam hadis baginda Rasulullah ada kalimat, kalau kita dizalimi oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, kemudian kita tahu sesuatu itu tidak ada di dalam diri kita, orang fitnah, nggak taunya ini nggak ada memang di dalam diri dia, kemudian dia bersabar kepada Allah, ikhlas, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kata Rasulullah 2 pahala. Yang pertama pahala ikhlas sabarnya, yang kedua pahala karena dizalimi oleh orang itu. Maka sikap kita diam saja sudah. Ya, orang lain berbuat apapun, ikhlas betul begitu. Karena pengen mendapatkan 2 pahala. Lalu bagaimana kalau ada balasan 1 pahala, kata Rasulullah? Hanya 1 pahala saja. Tinggal kita pilih mau yang mana begitu. Mau dapat 1 pahala atau mau dapat 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud sama sholat hajat bedanya apa? Bukannya keduanya juga karena sebuah keinginan? Tahajud, kemudian hajat, istikharah. Hajat itu sholat yang dikhususkan. Ini kita punya hajat, punya keinginan khusus, kita sholat hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kabulkan hajat ini. Begitu. Kita punya pilihan khusus, kita sholat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat yang dikhususkan. Lalu bagaimana kita punya hajat, kita sholat tahajud? Sah, silahkan sampaikan hajat itu setelah tahajud. Tapi kalau mau lebih khusus lagi, kita sholatnya niatkan sholat hajat, lebih khusus lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya mau nanya, jika ada seseorang yang berwudu tapi hanya membaca bismillah, itu boleh atau tidak? Saya ingat dulu waktu masih ngaji begitu, sama guru di satu tempat, beliau pernah bilang gini, kamu tadi wudunya baca apa? Setahu saya kamu belum hafal doa wudu. Ternyata doa itu ini luar biasa. Doa wudu kalau kita pelajari maknanya luar biasa. Ini gimana kalau belum hafal? Boleh nggak membaca yang lain? Guru mengajarkan baca bismillah saja. Tetapi di situ niatkan dalam diri kita, kita terus belajar mencari doa itu. Karena doanya beda-beda. Bagaimana ketika kita mencuci tangan, ya, telapak tangan doanya apa, kumur-kumur doanya apa, kemudian membasuh hidung doanya apa, bahkan membasuh muka doanya apa. Tapi niatnya tetap dibaca. Ya, niat saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu tetap walaupun dalam hati dibaca dalam bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Kalau lafaz bahasa Arabnya belum hafal. Jadi
Di dalam Islam ini ringan saja. Ya, belum hafal doanya, baca bismillah cukup. Tetapi sambil mencari, sambil belajar. Ya. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustadz, apakah ketika kita berbicara kepada lawan jenis sebaiknya menatap wajahnya apa tidak? Dan bagaimana adab dan batasan ketika bergaul terhadap lawan jenis? Ini bergaul dengan lawan jenis. Bagaimana adabnya? Kalau kita merasa tidak akan terganggu begitu dalam perasaan kita, tanya diri kita, kita kalau ngobrol sama si A keganggu nggak nih? Perasaan kita dalam arti sesuatu yang ada di dalam diri kita ini terjaga nggak? Begitu. Jangan-jangan setelah ngobrol pingsan. Ya, gitu ya. Kenapa? Pokoknya mah takut. Nah, ini lebih baik ngobrolnya pakai hijab. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya, adabnya ketika ngobrol dengan lawan jenis? Kalau ngobrolnya jangan, kalau kita takut ngobrolnya jangan berdua. Harus ada orang yang menemani. Ya. 2 orang, 3 orang menemani itu. Ya, itu adabnya. Khawatir kalau berdua itu ada fitnah. Ya, begitu. Ini membicarakannya tentang kebaikan. Nggak taunya di luar sana ramai orang memfitnah. Padahal ini tidak terjadi. Ya, maka lebih terjaga lagi itu. Jadi harus ada orang lain di situ. Ya, harus ada orang lain. Boleh nggak menatap wajahnya? Tanya lagi kepada diri kita. Kalau di dalam diri kita ketika menatap wajah si A, iman kita terganggu, udah nunduk aja. Maaf saya nunduk ya. Saya lagi ngejaga hati. Soalnya sudah ada calon ya di rumah, begitu. Lebih menjaga hati. Artinya kita tanya diri kita, ukurannya di dalam diri kita. Maka kita tidak boleh seuzon kepada orang lain. Ini kita seuzon sama orang lain, si A si B ngobrolnya deket bener. Nggak taunya memang nggak ada perkara di dalam hatinya, biasa saja. Kita mampu nggak seperti itu? Kalau kita tidak mampu berarti lebih baik kita menjaga. Ya. Boleh nggak ngobrol matanya ke bawah? Boleh. Saya mau menyampaikan apa gitu kan? Kenapa kok nunduk aja? Ada yang hilang? Enggak. Supaya lebih terjaga. Oh, gitu. Kalau ngaji ketemu. Tapi kalau nggak ngaji nanti akan disalahkan. Gitu ya. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau tanya, apabila ketika kita bertaubat dari sebuah maksiat tapi di kemudian hari kita melakukan maksiat yang sama lagi, lalu kita bertaubat lagi, maksiat lagi, apakah itu termasuk ke dalam permainan apa ini? Permainan Allah, permainankah? Oh, apakah itu termasuk mempermainkan Allah? Gini, manusia itu diliputi dengan sikap yang tidak baik. Maka kadang-kadang kita jangan sampai sering menyalahkan orang lain. Ini orang kemarin tobat, sekarang berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, gitu kan? Berbuat baik, tobat lagi, gitu. Berbuat salah, kemudian tobat lagi. Ini bulak-balik mainin Allah nggak kira-kira ini? Mempermainkan hukum nggak? Kalau prosesnya dia sedang mencari sambil belajar, itu tidak mempermainkan. Tetapi kalau dia tidak belajar, bahkan dia hanya main-main saja, tidak belajar, ya, tidak duduk di majelis ilmu, tidak mencari bagaimana kesalahan itu dilakukan kembali, dilakukan lagi, sampai titik menemukan kesalahan itu betul-betul ditinggalkan oleh dia. Dia mencari, belajar terus, belajar, akhirnya ya, dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita jangan mudah menyalahkan orang lain yang sedang berproses taubat kepada Allah. Ada anak muda hari ini maksiat, besok dia taubat,
kemudian maksiat lagi, tobat lagi. Kita ajak ngaji aja, ngaji yuk, supaya apa? Hatinya lembut, mampu menerima nasihat, dan tahu bahkan punya penjaga ketika akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada penjaganya. Harus ada tirai penjaga antara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah memperkuat tirai itu, penjagaan terhadap maksiat kepada Allah. Maka orang-orang yang sudah bertaubatan nasuha, berarti yang tadi belum masuk kepada taubatan nasuha. Perintahnya adalah bertaubat sampai kepada taubatan nasuha. Mungkin dia lagi belajar atau sedang belajar taubatan nasuha. Agar sampai kepada taubatan nasuha, jangan dijauhi, dekati, ajak duduk di majelis taklim. Assalamualaikum Ustaz, jika kita lupa dengan sholat isya dan baru sadar merasa kecewa dan mau malu sama Allah sampai nangis, tolong dijawab Ustaz. Hati tidak tenang, Masya Allah, gelisah kayaknya nih ya. Itulah orang-orang yang beriman, gelisah ketika meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, lewat sholat zuhur, nangis dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lewat sholat zuhur. Kenapa? Tidur. Aduh, lewat sholat zuhur. Kenapa? Kerja. Dan lain sebagainya. Berarti di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa menyesal. Ya. Lalu bagaimana cara menggantikannya? Ganti ketika ingat langsung sholat. Ya. Ingatnya pas pagi Pak Ustadz. Ya, sholat subuh ketinggalan karena tidur waktunya habis, ingatnya atau bangunnya jam 10, duha pakai kunut akhirnya. Ya, ini orang sholat duha kok pakai kunut, ternyata sholat subuh ketinggalan. Ya. Jadi ketika ingat kita ganti karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperkara yang wajib ketika kita tinggalkan ganti. Ilmunya ada, diajarkan oleh para alimil ulama. Kalau kita mau mencari, kita tahu bagaimana ada sholat yang diqodho, bagaimana ada sholat yang menjadi pengganti, digantikan di waktu yang lain. Itu dijelaskan di dalam kitab. Kalau kita mau menggali ada, ya. Kalau kita mau mengaji ketemu nanti, oh ternyata ini jawabannya. Jadi hati nggak gelisah lagi. Ingat ketinggalan sholat zuhur di waktu asar, udah sholat zuhurnya di waktu asar, qodho berarti begitu. Tapi harus tahu ilmunya dulu. Jangan kita menyalahkan orang lain tapi nggak tahu ilmunya. Nggak ada tuh sholat qodho, enteknya yang belum ngaji, makanya ngaji baru nanti ketemu di situ ya. Nah, para jamaah sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, pertemuan kali ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala manfaat untuk kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran. Semakin paham kita dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin khusyuk ibadah kita kepada Allah, semakin kita mengenal agama Allah, mengenal syariat Allah, semakin kita tidak akan atau meminimalisir kita berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Ya. Demikian yang dapat disampaikan sore hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.